Selamat datang di Special Edition di mana kita hanya akan membahas satu tema saja per video, Son. Yes. Dan pembahasan kali ini itu agak di pinggir jurang dan seru banget, Son. Apa tuh sih? Karena kita akan membahas spesial kali ini, guys, tentang penemuan terlarang yang bikin penemunya dibungkam, Son. Dibungkam siapa ini? Dibungkam oleh kekuatan-kekuatan yang menguasai. Alam barzah. Tapi bukan alam kita maksudnya. Alam kita. Alam kita. Belum, itu belum. Masih jauh. Iya, alam kita. Iya, Karena iya, maksudnya iya. kekuasaan absolut adalah yang menguasai alam barzah. Oh. Iya, kekuasaan absolut itu. Nah, kali ini penemuan-penemuan ini bahkan bisa mengubah dunia sih. Mengubah dunia, mulai ya? dari kesehatan, mulai dari teknologi, Nah. ya kan, dari ilmu pengetahuan. Nah. Ini pasti gokil banget ini. Atau niatnya mengubah dunia, seenggaknya niatnya gitu Pasti ya. niatnya mengubah dunia. Benar. Tapi dipikir-pikir ternyata mending ngerubah keluarga sendiri dulu deh. Benar. Yang di rumah dulu, yang diubah. Nah. Gitu. Ternyata Iya. dibungkamnya sama rumah sendiri. Bener, mindahin ibu kota aja kan awalnya pengen ngubah dunia sebenarnya, Son. Niatnya kan pengen ngubah dunia pasti. Iya dong, begitu. Iya. Kan? Oke deh kalau gitu. Hah? Apa lagi? Jangan. Ternyata rumah masih berantakan ternyata. Ini yang di yang di Di Vietnam, Myanmar naik pindah kan. naik Ibu kota dipindahin benar. Iya, Oke deh iya. kalau gitu langsung aja kita mulai. Selamat datang di Special Edition dari Di Atas 12. Yang pertama, Son, ini adalah penemuan terlarang yang paling terkenal, Son. Dan orang-orang sudah tahu kalau ini dibungkam. Oke. Ini adalah penemuan dari Nikola Tesla, yaitu wireless energy transmission. Nah, itu paling banyak di request ya tentang Itu Tesla. paling ya. banyak di request. Akhirnya kita kabulkan kali ini ya, kita bahas, Son. Apa itu wireless energy transmission? Si Tesla percaya bahwa listrik ini tuh bisa dikirim tanpa harus menggunakan kabel, Son. Jadi lewat udara juga bisa, wireless gitu. Tentunya nih jauh sebelum mobil-mobil Cina masuk ya, masih Tesla yang megang pada saat itu. Jauh sebelum pika-pika juga berarti ya ini ya. Benar, jauh sebelum dibenci Trump juga sih yang pemilik Tesla kali ini. Oh nggak beda ya, ini Nikola Tesla ya. Beda. Benar. Nikola Tesla kemudian membangun Wardenclyffe Tower di New York sekitar tahun 1901 sampai tahun 1905. Tentunya menara ini dibangun dengan misi dia pengen bikin energi listrik itu gratis untuk semua orang dan dia kepengen bikin komunikasi global tanpa kabel, Son. Ini sebelum adanya radio massal ya pada saat itu ya. Sebelum ada teknologi wireless lah kayak wifi misalnya atau transmisi radio. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa penemuan yang sebagus ini itu harus dihentikan gitu? Ternyata penemuan ini dihentikan itu salah satunya gara-gara pendana utamanya, which is itu adalah si JP Morgan, mundur, Son. Setelah tahu Tesla tuh pengen bikin listrik gratis, ya kan? Gak ada bisnis modelnya nih. Untungnya mau dari mana kalau begini? Iya. Ini yayasan atau apa ini? Nah, jadi ya proyek ini dianggap tidak akan bisa menghasilkan uang untuk investor gitu. Jadi ya akhirnya didanai setengah hati, terus habis itu dibongkar buat bayar utang. Udah pakai setengah hati dibongkar lagi. Iya. Aduh. Nah nanti bukannya gitu. Sebelum ini udah dibongkar dulu kan ya? Hah? Sebelum sepenuh hati udah dibongkar dulu kan nanti kan katanya? Enggak. Enggak. Ini sebenarnya teori konspirasinya ada banyak banget, Son, tentang si Nikola Tesla ini karena kan dia juga meninggalnya juga agak misterius juga. Jadi setelah si Nikola Tesla wafat, banyak catatannya juga yang diambil sama pemerintah Amerika Serikat gitu. FBI sih sebenarnya yang ngambil. Jadi intinya penemuan dari Tesla ini secara tidak langsung dibungkam lah, Son, karena bertabrakan dengan industri listrik yang udah dikuasai sama Thomas Alva Edison dan Morgan, Son. Waduh, bikin bangkrut aja nanti nih, ya kan? Iya. Gitu. Tadi yang bikin sound horek tadi ya? Bukan dong. Sama JP Morgan tadi? Bukan, orang ini diajak ngobrol volume normal masih denger kalau yang ini, Son. Iya. Oke. Bener, sama-sama ngantuk sih emang, ya kan? Dan Nikola Tesla ini adalah orang brilian gitu, Son. Jadi dia biasanya kan orang zaman dulu brilian kan senengnya denger lagu klasik, Son. Oh iya. Benar pakai muter-muter itu ya, vinyl gitu. Iya, piano ya kan, begitu. Yang selanjutnya, Syed, ini tuh wajar untuk dibungkam, Syed. Wajar dibungkam. Kenapa emang? Karena ini membahas tentang industri rokok. Wah. Jadi katanya dulu itu mereka udah punya teknologi supaya rokok ini aman, Syed. Inilah yang disebut Project XA. Jadi tahun 70-an perusahaan rokok Liggett and Myers bikin sebuah riset rahasia. Mereka itu nemuin kalau tembakau dicampur sama palladium dan magnesium nitrat, hasil asapnya itu jauh lebih bersih. Bahkan pas dites di tikus, itu tingkat tumornya itu turun drastis. Rokok ya tikusnya ya? Iya. Wah.
Iyalah bebek yang rokok kan. Masa Oh, tikusnya enggak? siapa tuh bebek rokok? Nggak tahu gue. Gober. Paman Gober ya. Teman gober Oh, ya iya. kan. Nah, kenapa nggak diproduksi massal? Masalahnya bukan di teknologinya sih. Terus masalahnya di mana kalau gitu? Politik industri. Gak bisa diselesaikan dengan musyawarah aja itu, enggak? Enggak bisa. Nggak bisa, manggil Pak RT itu misalnya. Apa lagi? Nggak bisa ya. Kalau mereka jual rokok lebih aman, sama aja mereka ngaku kalau rokok biasa itu mematikan. Nah, pengakuan itu bisa jadi senjata hukum buat ngebantai industri rokok satu dunia sih. Wah, dan industri rokok uangnya sangat besar dan banyak sekali ya. Banyak lah. Ketika mereka melihat ini menjadi sebuah ancaman, itu jadi masalah gitu. Pasti. Dan itu Iya. global ya kan. Pemasukan negara kok. Akhirnya jadi membuat perusahaan rokok yang besar-besar ini bisa dituntutin nama konsumen gitu akhirnya ya kan. Kalau misalnya muncul perusahaan baru ini. Iya, bener. Makanya proyek ini langsung dibekuin. Mungkin nggak semuanya dibekuin. Ada yang udah sampai Swiss ya. Oh, bukan. bukan. Dan pasti ada yang cair dong. Nggak mungkin beku dong. Iya, minimal taruh negara safe haven kan katanya negara. Iya dong. Jadi ada dokumen tahun 1978 yang nyebut detail eksperimen ini. Tapi baru kebongkar publik itu tahun 90-an. Gara-gara kasus hukum industri rokok. Bahkan sampai hari ini nggak ada rokok dengan teknologi palladium ini. Tapi kan ada rokok herbal itu kan, rokok herbal ya kan. Katanya lebih sehat katanya. Banyak tuh di Indonesia tuh. Cukai nggak? Nggak tahu kalau itu, bukan urusan saya lah, pajak-pajak mah urusan Sri Mulyani. Iya, aku mah nggak ngaruh begitu-begitu, ya kan? Iya, Katanya sih 2026 nggak bakal ada kenaikan pajak, soalnya katanya begitu. Oh iya benar katanya Katanya gitu. begitu ya. Iya. Harus dicatat itu ya. Harus dicatat dan ditanya lagi nih pajak termasuk cukai juga apa enggak gitu kan. Iya, itu tuh loh, bilang kan pajak gitu nanti. Ini cukai. Nah, barang hadiah dari brand luar ditahan berbulan-bulan son nanti son. Iya. Iya. Nebus jutaan. Begitu ya. Jadi barang-barang hadiah jangan sampai di stop lah. Dicek dulu, ditanya dulu kan, Pak, ini barang hadiah atau barang apa? Iya. Ini harus yang sampel doang apa gimana gitu. Nah, Yang no value gitu family and friends apa gimana gitu. Iya kan? Iya. Kecuali kalau barang beli wajar ya. Nah, tapi tetap pasti ada aturan-aturan yang harus di inilah. Apa Kayak tuh? regulasi-regulasinya misalkan ya harus dilakuin juga gitu. Harus dipatuhi gitu Harus maksudnya. dipatuhi formnya misalkan harus diisi ya kan. Oh iya. Jangan ini debat-debat tapi formnya nggak diisi, sama aja kita yang salah sih itu. Ya kan. Memang rakyat bisa salah kan? Oh, Iya dong. Saya sih sangat pro rakyat lah, apa itu? gitu. Iyalah. Anda pro penguasa emang. Enggak, Jadi kan barusan tetap ngomongnya harus harus ada yang- diisi form gitu-gitu. Harus ada aturan di ini. Kayak tadi kan ngejarah kan, yang ngejarah kan kita. Nggak setuju, Nggak setuju lah. Iya. kan, kan nggak- Karena nggak saya selalu pro benar rakyat berarti. yang lain. Oh, rakyat apa itu? Ya Emang rakyat kebagi-bagi? mayoritas. Rakyat kebelah-belah emang sih. Oh iyalah, rakyat mayoritas dan minoritas kan. Oh, Minoritas gitu. orang yang kriminal loh, begitu kan, kurang baik gitu. Hmm. Iya dong, harus civilized kita kan. Iya, Benar. Tapi ente setuju Sri Mulyani tadi berarti ya, kalau kita harus ngisi form apa tadi kan. Ya kan harus ada yang inilah. Kalau nggak berantakan. Oh nanti. iya Iya benar kan? benar. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya ya Son. Ini ada penemuan yang gila banget nih Son, menurut gue Son. Ini penemuannya ditemukan oleh Henry Ford ya kan. Lu udah tahu dong kalau Henry Ford nemuinnya apa? Mobil. Iya, bukan episode Indiana Jones baru, itu Harrison Ford. Oh, Itu, Son. Harrison Ford. Ya kan? Beda. Henry Ford berarti mobil. Jadi Henry Ford ini menemukan mobil yang terbuat dari ganja, Son. Dari ganja. Oh, enak berarti. Enggak lah, nggak enak lah itu dosa itu Nyetirnya dosa. loh. Nyetirnya enak dong. Oh iya benar sih, Iya nyetirnya nggak tahu sih. Saya kan nggak pernah nyoba. Anda pernah nyobain emang? Enggak lah, enggak. Loh, nah ini bisa bilang enak. Enggak, dari maksudnya mana kan maksudnya? suspensinya Hah? segala macam kan Henry iya, Ford yang oh, bikin iya, gimana iya, sih? iya, Eropa bener-bener. kan. Ford Amerika dong. Oh iya Amerika. Ford Amerika, iya. Mungkin bagus kali ya. Bagus lah Saya pasti. nggak tahu sih tapi. Mm. Yang pasti orang ketawa, banyak ketawa sih kalau di dalam mobil tersebut gitu. Hmm. Karena disupirin komedian waktu itu. Jadi di tahun 1941, Henry Ford, pendiri dari Ford Motor Company, itu bikin mobil dari bahan yang namanya hemp. Atau itu ya ganja industri katanya. Oke. Iya. Emang di industri banyak bertebaran ganja sih. Maksudnya industri itu tadi ya. Iya industri tadi lah Industri maksudnya tadi. iya. Jadi mobil yang terbuat dari hemp ini katanya tuh bodinya lebih ringan daripada mobil kebanyakan. Oh, karena ngefly. Enggak dong. Emang lebih ringan aja. Ibaratnya bawa 10 kilo aja udah segede apa. Iya kan? Iya lah, lu bawa beras 10 kilo segini doang. Iya kecil. Ini, waduh, mobilnya Itu ngebul. nggak bisa bawa 10 kilo semana segini. Waduh. Ya kan, makanya ringan. Oke, jadi kelebihannya apa aja ya? Yang pertama tuh mobilnya lebih ringan. Terus habis itu lebih kuat katanya. Dan katanya tahan benturannya tuh lebih baik daripada baja, Son, katanya Son. Atau apa yang dia omongin di sini, baja hitam apa nggak tahu Son, ya kan?
Jadi mobil ini tuh bodinya Son, itu terbuat dari hemp fiber namanya atau serat ganja Son. Wis, Ya kan, makanya ringan tadi kuat kan. Terus yang uniknya lagi Son, mobil ini juga dirancang untuk memakai biofuel yang tenaganya itu berbasis dari ganja juga Son. bukannya lemes ya? Jadi kalau mobil lain suaranya gitu suaranya Son katanya. Gitu ya suaranya. Hah gitu suaranya gitu katanya Son. Suaranya gitu Son. Sedikit sih hah? Iya. Hah gitu. Lagi drive thru McD melongo doang gitu Iya mobilnya. pas digas agak delay emang. Digas bunyinya hah? Disuruh ngegas dia gak jalan gitu. Iya. Jadi ini adalah penemuan yang keren banget sebenarnya John, karena menggunakan bahan yang ramah lingkungan, terus bisa mengurangi ketergantungan kita kepada baja dan minyak bumi juga Son. Ketergantungannya sama itu jadinya. Bisa ditanam tapi. Oh iya. Perlu nunggu fosil. Sekarang pertanyaannya kenapa bisa nggak jalan kan? Jadi di era itu industri baja, minyak dan kimia itu lagi berjaya-jayanya Son. Terus pada saat itu nih pemerintah Amerika Serikat juga lagi mulai kampanye anti marihuana Son. Lagi gencar-gencarnya lah berkampanye anti marihuana. Terus di sekitar tahun 1937 ke atas lah. Akhirnya mobil yang terbuat dari hemp ini itu dipukul rata Son, disamain sama ganja yang sifatnya rekreasional. Ya udah akhirnya ya nggak diproduksi lagi akhirnya sama Henry Ford. Sampai akhirnya ya belakangan ini baru dieksplor lagi kan. Oh gitu. Sama siapa? Hemp jadi salah satu material yang bagus yang ramah lingkungan gitu loh. Mulai dieksplor lagi lah ya. Tentunya di negara barat lah. Iya. Negara barat tentunya. Baju gitu-gitu banyak juga kan, Jo. Oh gitu. Iya dari serat hemp itu. Oh. Emang bagus mungkin ya. Mungkin emang kualitasnya bagus. Ini menurut Henry Ford ya. Iya. Bagus kualitasnya. Iya. Dan ya pada saat itu kan Henry Ford sudah nguji juga kan mobilnya kan sebenarnya kan udah diuji kan. Tapi yang nggak jadi dijual akhirnya. Gitu Son. Pasti banyak pertimbangan lah. Mungkin pas Henry Ford juga ngecek kan tes pasar. Loh ini kok nggak laku tapi stoknya habis terus gitu. Nah, itu. Kok mata insinyur pada merah? Terus kok agak ngantukan insinyur kita belakangan ini di Ford ya kan? Buru-buru nggak ada demo di sini kok merah semua matanya. Apa itu tadi bawa-bawa demo itu? Apa? Nggak masa kena gas tadi kan? Oh iya. Nggak ada demo buruh kok. Oh iya, kok puas buru-burunya semua. merah semua matanya. Oh iya bener juga Gitu. sih red eye ya. Dan kita tidak tahu juga sebenarnya ini seratnya seberapa banyak yang dimaksud. Jangan-jangan dibakar terus dibuang abunya ke dalam itu. Dibuang ke dalam situ lagi. Jadi segitu doang. Iya, sebanyak apa kan seratnya? Nah, mesti dicek juga kan. Nah, dalam adonan. Masa lagi nyetir kok peletak-peletak. Ya kan belum di remap udah peletak-peletak. Belum di remap udah galak nih mobil laku tuh masih di pasaran tuh. Iyalah. Rasanya gak ganti nafas sama peletak-peletak. Iya bener dong ya kan. Gitu. Bijinya banyak nih katanya gitu kan. Pasti para penguasa minyak bumi juga nggak mau Son kalau misalnya ada bahan bakar lain selain ya pakai minyak bumi. Iya. Jadi ini tidak dilanjutkan. Yes. Dibungkam sudah. Oke, selanjutnya ya. Ini gue ngomongin energi alternatif juga. Apa itu? Nah, energi ini bernama cold fusion. Ya. Cold fusion. Cold fusion. Oh, channel YouTube itu kayaknya. Ada. Ada kan channel YouTube terkenal tuh Cold Fusion. Jadi katanya bikin energi nuklir murah dan aman. Jadi ceritanya di tahun 1989 ada dua ilmuwan bernama Pons dan Fleischmann. Ilmuwan apa sabun muka? Mau cuci muka lu. Emang bikin adem tuh. Klaimnya itu mereka bisa bikin reaksi nuklir di suhu ruang. Jadi nggak perlu panas-panas gitu ya? Nggak perlu reaktor raksasa, nggak perlu suhu jutaan derajat juga. Cuma pakai alat sederhana di lab. Nah kalau ini benar, dunia bisa dapat energi yang murah, bersih, dan tanpa limbah nuklir. Wah, itu semua yang kita inginkan. Nah, makanya sempat heboh. Tapi begitu banyak lab yang nyoba replika, hasilnya gagal. Oh. Pemerintah US bahkan sampai bikin 2 kali review resmi di tahun 89 sama 2004. Kesimpulannya itu data nggak konsisten, tanda-tanda nuklir nggak jelas, jadi dianggap belum terbukti. Nah ada satu ilmuwan Chat, bernama Eugene Malov. Eugene maksudnya? Oh iya Eugene. Oh, iya benar. Eugene Malov. Iya, pantas nggak dapat Eugene waktu itu. Ada satu sosok ilmuwan bernama Eugene Malov. Dia itu seorang ilmuwan MIT yang awalnya itu jadi jurnalis sains. Oh nggak apa-apa itu udah nikah gitu masih dimalov-malovin di video.
Dia kecewa banget karena menurut dia banyak hasil cold fusion itu ditutup-tutupin. Dia sampai keluar dari MIT, terus bikin majalah sendiri yang namanya Infinite Energy. Nulis buku judulnya Fire from Ice. Pokoknya jadi jubir utama gitu buat para peneliti energi alternatif. Tapi setelah itu kisahnya tragis ya. Tahun 2004 dia itu menemui ajalnya. Dia ada dibunuh sama orang lah. Ya akhirnya orang-orang banyak langsung berkonspirasi lah. Ya kan pasti kan banyak sekali hubungan dengan energi alternatif kan. Biasa endingnya kan buruk biasanya. Nah akhirnya polisi sempat sih nangkep pelakunya, beberapa orang, dan dihukum panjang. Di situ motifnya tapi cuma sederhana aja. Apa motifnya? Cuma masalah rumah tangga doang, masalah itu. Masalah rumah tangga. Gitu. Jadi di komunitas free energy itu, bukunya si Malov ini udah jadi semacam kitab lah. Gitu buat energi alternatif. Oh iya terkenal ya. Karena Imon MIT kok masih banyak yang percaya jadinya tentang cold fusion ini nyata gitu, tapi dibungkam ya. Karena kematiannya sendiri juga cukup misterius gitu ya. Di rumah sendiri. Dan motifnya terlalu receh tadi gitu kan. Motifnya receh. Jangan-jangan motif sebenarnya bukan itu gitu ya. Iya, benar juga sih. Susah juga kan namanya motif kan ya ngomong kita nggak sendiri. Kita nggak pernah tahu ya kan. Satu hari Kedi besok jadi penguasa kan kita nggak tahu juga sono. Ya kan kita nggak pernah bisa nebak begitu. Itu mah motifnya jelas. Tapi kan nggak tahu sampai dia udah di atas baru tahu. Iya. Cuma gol apa enggak kan gitu kan. Gitulah ya kalau namanya motif ya. Tapi kebanyakan orang curiga pokoknya ya bahwa ini tuh motifnya pasti nggak benar. Iyalah. Pasti untuk membungkam. Ngapain kalau nggak ini ilmuwan lagi? Oke kalau gitu sekarang giliran gue cerita ya. Oke yang selanjutnya gue pengen bahas tentang salah satu penemuan yang menurut gue keren banget ini Son ya kan. Apa tuh? Karena gue pertama kali tahu tentang penemuan ini itu sebenarnya dari GTA San Andreas gitu ya. Karena jetpack ini ya mirip-mirip dengan jetpack. Ternyata jauh sebelum jetpack ada tuh udah ditemuin hal-hal yang agak mirip lah gitu. Walaupun sistemnya ya beda, nggak kayak jetpack beneran lah gitu maksudnya. Pakai hem tadi? Enggak, bukan, beda. Biar terbang kan? Beda. Ini luar biasa sekali. Footage-nya sangat menggugah mata ini pokoknya, ya kan? Dan kalian pasti nggak percaya ini udah ditemuin di zaman dulu. Jadi selanjutnya gue pengen cerita tentang sebuah penemuan yang bernama William X Jet. William X Jet ini adalah sebuah flying platform atau alat untuk terbang ya, yang mirip-mirip dengan jetpack lah gitu. Jadi ceritanya di tahun 1989, sebuah kontraktor pertahanan yang bernama General Williams Research bikin sebuah kendaraan pribadi yang mirip piring terbang kecil gitu lah Son. Jadi dia bisa terbang tapi yang nggak tinggi-tinggi banget. Namanya ya Williams X Jet tadi. Iya. Jadi tipsi doang gitu ya. Iya, masih sedikit-sedikit doang lah, sedikit-sedikit doang lah. Nggak tinggi-tinggi banget. Nggak tinggi-tinggi banget. Iya. Atau kadang dijuluki juga sebagai flying pulpit namanya. Jadi alat ini tuh keren banget Son, karena dia tuh bisa terbang vertikal, maju, mundur, bahkan bisa melayang di tempat juga. Pokoknya nih awalnya tuh dirasa cocok untuk militer gitu lah Son. Ya buat ngintai medan perang misalnya. Dan buat kalau lagi panas bisa terbangnya Son ke atas Son gitu katanya. Iya. Pikir buat ngintai medan merdeka tadi. Enggak, bukan. Ya kan, itu kan macet buat apa diintai lagi. Ya pokoknya intinya untuk mempermudah mobilitas dari militer lah pokoknya. Jadi dia bisa terbang kemana-kemana kan lebih gampang kan jadinya kan. Jadi Amerika Serikat tuh udah nguji coba barang ini Son, barang sama militer mereka. Tapi akhirnya diberhentikan. Kenapa bisa diberhentikan? Karena yang pertama sangat boros bahan bakar Son. Jadi alat ini tuh paling banter cuma bisa terbang selama 45 menit lah gitu. Aduh nyampe mana itu 45 menit? Iya makanya kan nyampe Kerawang sih kalau dihitung dari sini mah. Terus yang kedua kontrolnya tuh susah Son. Jadi gak semua tentara bisa makainya gitu. Susah, lebih ribet lah dibanding ya sekedar naik helikopter mini aja. Terus yang ketiga ya terlalu berbahaya buat tentara biasa gitu. Jadi intinya Williams X Jet ini ya gak dilanjutkan produksi karena dia kalah sama helikopter dan drone gitu. Tapi waktu itu udah ada. Ini tahun berapa tadi? 1980-an. Oke. Udah ada. Sama-sama prototipe mungkin ya. Udah. Di militer kan pasti ada duluan ya. Iya di militer pasti ada dulu kan. Semua teknologi tuh pertama kan pasti untuk militer dulu, ntar baru ke massa gitu. Jadi ya dianggap nggak efisien gitu. Akhirnya ya terbungkam sendiri karena tidak ada klien kan gitu. Ya kan? Masuk akal. Iya Masuk dong. akal. Iya. Percuma barang bagus-bagus akhirnya nggak ada yang beli. Ya. Padahal footage-nya luar biasa seru gitu kelihatannya gitu. Itu satu orang doang ya? Satu orang dua kayak satu orang deh ya benar. Enggak sampai dua orang lah. Iya. Itu nggak efisien juga berarti ya. Iya footage-nya gila loh padahal loh. Pasti kalau sekarang paling buat wisata kali ya. Mungkin orang mau nyoba kali. Tapi untuk ketahanannya apa mungkin kalah jauh lah sama helikopter kan. Karena itu kan agak terbuka gitu kan. Jadi nggak ada atapnya gitu, nggak ada. Pantas 45 menit sih udah. Ada tapi tingginya segini doang gitu. Kayak ada sampingnya tapi tingginya kayak seginian doang gitu.
Jadi palanya masih kelihatan gitu. Iya. Kayak mobil ini lah ya, mobil sport gitu kali ya, kalau atapnya dibuka. Enggak, bukan. Ya kayak orang naik ini aja balon udara di Kapadokia itu kan, ya kan. Udah bangun kelihatan palanya doang begitu, Son. Iya. Ya kan. Ya, masih bisa bagian-bagian di bawah. Nah tadi ceritanya berhubung nggak nemu bensinnya sih. Kayak ini gue bakal ceritain alternatif bensin supaya ini irit sih. Sebenarnya bukan nggak nemu bensinnya, tapi udah diisi kok kosong terus gitu ya, Son. 45 menit kosong lagi. 45 menit kosong lagi gitu. Bukan gak nemu bensinnya. Tadi ada salah statement Anda itu. Tapi mungkin mesti cek meterannya sih ya. Oh iya kan? Benar juga. Mungkin dia pas ngisi kan lupa mode ternyata. sport plus jangan-jangan. Kan mode eco, Son. Iya. Ternyata orangnya nggak ngomong. Mulai dari nol dulu ya. Dia lupa nggak dengar. Ternyata nggak dari nol. Benar. Dan kebetulan yang kerang lagi kosong terus berminggu-minggu, Son. Akhirnya iya lagi. paksa deh. Gue juga lagi kena. Tapi ya sampai 2 provinsi gue kosong. Iyalah. Nah ini cerita tentang Paul Panton dan mesinnya bernama GEET. GET ini singkatannya Global Environmental Energy Technology. Katanya kalau pakai alat ini, mesin bisa jalan bukan cuma pakai bensin doang, tapi campuran cairan-cairan aneh. Misalnya air, sampah cair, bahkan air bekas cucian piring. Bisa juga tuh. Bisa juga. Oh, pertalit bisa juga. Bisa. Oh. Apa aja, cairan apa aja. Cairan apa aja ya? Oh iya. Penting maksudnya apakah ada campuran atau enggak tetap jalan juga maksudnya gitu ya. Benar. Gitu. Mau oplos apapun jalan. Boleh. Ya prinsipnya uap bahan bakar tuh diproses campur gas gitu lah. Dibuang lewat semacam tabung reaktor. Nah itu yang bisa jadi. Katanya bikin efisiensinya naik drastis. Dan pastinya polusinya turun. Banyak orang yang coba bikin replikanya gitu. YouTube apa segala macam banyak tuh. Tapi ya gak ada bukti ilmiah serius yang nunjukin kalau ini tuh bisa jalan gitu. Jadi sampai sekarang belum terbukti teori ini gitu ya. Nah karena si Panton ini masuk ke rumah sakit jiwa ya. Wah. Masukin. Ya biasalah komunitas-komunitas konspirasi bilang kalau dia itu kayak dikurung sana. Wah. Dianggap gila gitu ya. Dianggap gila ya. Masa bensin oplos? Dianggap gila. Iyalah. Kan? Dan sekarang dia itu juga udah gak ada orangnya. Gitu. Tapi masih banyak komunitas fanatiknya itu yang percaya sama mesinnya GET tadi. Gitu. Gokil ini. Masih banyak yang nyoba-nyoba gitu ya. Iya. Takutnya sebenarnya bener tapi ini karena dibungkam gitu ya. Nah. Emang iya begitu kalau ada semangat perjuangan tuh satu tumbuh 1000 Mas Jan. Itu. Ini kan perjuangan di ranah teknologi kali ini kan yang kita bahas gitu ya. Bener. Tuh, makanya masih orang kadang juga nyoba-nyoba ngoplos kan. Ini gara-gara terinspirasi sama GET ini. Ah bener. Itu Gitu. dia. Pasti itu salah satunya. Pasti itu. Walaupun bikin jadi ya banyak mobil harus dikuras gitu ya tangkinya maksudnya. Gitu. Mungkin terlalu ekstrim ngoplosnya. Mungkin bensin sama air comberan. Nah, gitu, ya terlalu kan? ekstrim mungkin. Maksudnya kan ya kalau yang terjebak di tebing kita aja bisa minum air kencing, masa mobil nggak bisa kan gitu soalnya. Lu tau gak sih yang terjebak di tebing itu minum air kencing sendiri, masa mobil nggak bisa? Iya. Minum air comberan. Jadi maksudnya mungkin itu ya untuk mengingatkan Son, karena kan pasti 1 dari 10 orang aja Son yang menguras tangkinya pasti. Iya kan? Itu. Anda bersihin dong tangki Anda. Nah, himbauannya ngingetinnya kan mungkin kebanyakan orang waras kan lewat broadcast WA misalnya gitu kan. Tolong dikuras tangki kalau nggak rusak. Iya. Ini dengan cara pakai bensin campuran. Langsung Jadi supaya jangan ditunda-tunda lah. jangan ditunda-tunda. Gitu. Jadi ibaratnya ya my hands are tied gitu kalau kata rakyatnya gitu kan. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Iya. Gitu Son ya kan. Gitu ya, wah luar biasa ya ternyata banyak sekali penemuan-penemuan yang terlarang gitu. Ini bahkan cuman sedikit ini menurut gua. Masih banyak lagi penemuan banyak terlarang lagi. yang lainnya yang itu tuh harusnya mungkin bisa jadi bagus bagi dunia ini, tapi akhirnya harus dibungkam gitu. Harusnya. Akhirnya harus ditutup proyeknya gitu ya, dibekuin gitu ya. Nanti kalau misalnya kalian setuju atau kalian suka dengan konten ini gitu ya, kalian pengen tahu penemuan terlarang apa lagi yang lain yang akan kita bahas, langsung aja komen di bawah ya kan. Bilang Bang tolong bikin part 2-nya gitu ya. Nah, biar kita tahu gitu ya Son ya. Biar kita tahu. Nah, saya sudah bosan membaca komen-komen Riza Khalid itu di comment section gitu ya. Tolong Baru ya. tapi itu kayaknya. Emang baru sih, emang baru emang ya kan. Oke kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Langsung aja komen di bawah. Thank you so much. Komen juga kalian pengen special edition selanjutnya itu temanya apa ya? Tulisnya di bawah. Kita selalu baca komen-komen kalian. Jadi nggak usah takut ya kan. Di sini suara kalian matters gitu ya. Ya. Jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe juga video-video kita. Yes. Jangan lupa juga join member dan Discord, link di deskripsi semua. Yes. Sampai jumpa di special edition selanjutnya dari Di Atas 12.